Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Veteriner. Oke pemirsa sekalian, berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Rizkan di MSC. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak tabu untuk dibahas, agak mengerikan. Sesuai dengan judul yang saya berikan di bawah ini, mungkin beberapa teman-teman akan terkejut. Oh, masa iya? Bahwa kejadian bunuh diri pada dokter hewan itu sebanyak itu di Amerika. Tapi ternyata ini merupakan sesuatu yang sepertinya hal yang nyata dari hasil sebuah penelitian dengan judul Suicide Among Veterinarian in the United States from 1979 until 2015. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah bunuh diri pada dokter hewan di Amerika antara tahun 1979 hingga 2015. Video ini singkat saja, tapi mudah-mudahan hal yang singkat ini dapat memberikan informasi kepada teman-teman sekalian bahwa kesehatan mental itu memang luar biasa pentingnya terkait dengan profesi kita sebagai dokter hewan. Kita lanjutkan. Oh ya, sumber dari jurnal ini tidak akan saya bagikan di link video di bawah ini karena kayaknya lebih menantang kalau teman-teman mencari sendiri di Google Scholar atau Google Cendekia karena sudah saya sebutkan judulnya sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan dari penelitian yang akan kita bahas ini adalah untuk menilai proportionate mortality ratio atau rasio kematian proporsional, disingkat PMR, dengan cara bunuh diri di antara dokter hewan di Amerika Serikat antara pria dan wanita dari tahun 1979 hingga 2015. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 11.620 catatan kematian dokter hewan di Amerika. Bagaimana caranya? Jadi ada informasi tentang meninggalnya dokter hewan dari tahun 1979 hingga 2015 diperoleh dari obituari. Obituari ini merupakan catatan kematian AFMA, American Veterinary Medical Association. Kemudian database asuransi jiwa yang diserahkan ke database terpusat catatan kematian Amerika Serikat untuk mendapatkan penyebab kematian yang mendasari dari kematian-kematian dokter hewan tersebut. Oke, data yang layak memenuhi kriteria pencocokan catatan dimasukkan ke dalam program perangkat lunak untuk dihitung PMR-nya. Kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan secara tidak langsung distandarisasi untuk usia, ras, dan periode kalender 5 tahun dengan interval kepercayaan 95%. Oke, kita masuk ke dalam hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 398 kematian akibat bunuh diri itu terjadi di Amerika Serikat dalam rentang waktu yang sudah kita sebutkan tadi. Mungkin kalau kita pikir-pikir, oh banyak sekali yang meninggal. Oh ternyata rentang waktunya cukup lama, 30-an tahun. Oke. Kita lanjutkan. Ternyata 326 atau sekitar 82% orang yang meninggal adalah laki-laki. Jadi dokter hewan yang meninggal dengan cara bunuh diri sebanyak 326 orang atau 82% adalah laki-laki. Kemudian sisanya 72 orang atau sekitar 18% adalah perempuan. Dan tambahan informasi lagi, sebagian besar yaitu 298 orang atau 75% berusia di bawah 65 tahun. Oke, coba kita lihat lebih detailnya sekarang. Jadi ada pembagian usia, yaitu yang pertama adalah usia 25 hingga 44 tahun. Jadi dokter hewan laki-laki yang meninggal dengan cara bunuh diri di usia 25 hingga 44 tahun itu sebanyak 74 orang atau 23%. Sedangkan wanita yang bunuh diri pada
usia 25 hingga 44 tahun itu sebanyak 45 orang atau 63%. 63% dari jumlah wanitanya. Oke. Kemudian dari usia 45 tahun hingga 64 tahun, jumlah dokter hewan laki-laki yang meninggal sebanyak 148 orang atau 45% dari jumlah laki-lakinya. Oke, sedangkan perempuan itu di bawah dari 5 orang. Kemudian pada usia 65 tahun, lebih dari 65 tahun ke atas, 65 tahun dan ke atasnya itu sebanyak 104 orang atau dengan persentase 32% dari jumlah laki-laki yang bunuh diri. Tapi pada wanita itu di bawah dari 5 orang. Oke. Kita lanjutkan dengan position atau karir dokter hewan. Dokter hewan yang melakukan clinical. Nah, jumlah kematian bunuh diri pada laki-laki yaitu 261 orang. Dengan profesi klinik atau sekitar 80% dari jumlah kematian bunuh diri pada laki-laki. Kemudian pada perempuan yang mengambil profesi di bidang klinik itu 52 orang atau 72% dari jumlah wanita yang meninggal dunia bunuh diri. Dokter hewan wanita yang bunuh diri. Dan sedangkan profesi non-klinik jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang berprofesi di bidang klinik. Non-clinical dilihat di situ bahwa jumlahnya ada 56 orang atau 17% untuk yang laki-laki. Sedangkan yang wanita itu 11 orang atau 15% dari seluruh jumlah dokter hewan yang bunuh diri untuk wanita. Jadi kita lihat bahwa kejadian bunuh diri ini banyak terjadi pada usia 25 hingga 44 tahun dan 45 sampai 64 tahun. Nah, 148, 74, 148 dan 74 orang. Nah, sedangkan di atas usia 65 tahun ternyata cukup tinggi juga, yaitu 104 orang atau 32%. Ini kita berbicara tentang jumlah kasus dokter hewan laki-laki. Sedangkan perempuan atau wanita yaitu jumlah tertinggi yaitu pada usia 25 sampai 44 tahun. Sedangkan pada usia 45 sampai 64 tahun, kemudian 65 tahun ke atas, jumlahnya cukup sedikit. Oke. Kemudian PMR untuk bunuh diri untuk semua dokter hewan yang meninggal di Amerika Serikat dapat disimpulkan bahwa PMR untuk bunuh diri pada dokter hewan wanita dan pria lebih tinggi daripada populasi umum. Data ini dapat membantu menginformasikan pemangku kepentingan dalam pembuatan dan penerapan strategi pencegahan bunuh diri yang dirancang untuk dokter hewan. Oh, berarti di Amerika itu mereka punya strategi yang akan dirancang bagaimana caranya agar dokter hewan ini tidak melakukan suicide atau bunuh diri. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Apakah kita sudah punya data mengenai berapa orang dokter hewan yang meninggal dan meninggalnya karena apa? Atau adakah dokter hewan yang meninggal di Indonesia? Di balik itu semua, tapi mari saya mengajak kepada teman-teman dan mengajak kepada diri saya terutama untuk tetap menjaga kesehatan mental kita. Saya percaya orang-orang Indonesia sangat kuat mentalnya dan jauh dari kata suicide. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas di sini mendapatkan sebuah insight, sebuah pemahaman yang baru bahwa kesehatan mental itu luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.